Rekan-rekan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menko Polhukam, selaku Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online. Yang saya hormati Bapak Menkominfo, selaku Ketua Pelaksana Harian. Kemudian juga anggota Pelaksana Pencegahan dari PPATK, Pak Ivan. Dan Ibu Bapak sekalian yang tidak bisa bersatu. Siang hari ini kita telah melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi materi pemberantasan judi online untuk tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan. Organisasi sosial keagamaan hadir tadi dari semua unsur agama yang ada di Indonesia, mulai dari Islam sampai Konghucu, ada Buddha, Hindu, kemudian Katolik, Kristen juga ada, kemudian dari unsur kemasyarakatan ada PGRI, ada MUI, ada Dewan Masjid, ada Forum Rektor, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri, dan seterusnya. Intinya adalah kita ingin mengajak seluruh komponen strategis yang ada di masyarakat untuk ikut bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktek judi online yang sudah sangat-sangat meresahkan dan sangat membahayakan untuk keutuhan bangsa kita ini. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan kegiatan ini adalah langkah kedua dalam kegiatan pemberantasan judi online ini. Yang pertama diinisiasi oleh Bapak Menko Polhukam dari sisi penindakan dan pencegahan, sedangkan dari Menko PMK sesuai dengan posisinya sebagai wakil ketua adalah dari sisi rehabilitasi korban dan tentu saja juga dari sisi pencegahan. Untuk penjelasan lebih lengkap, lebih detail, saya mohon dari Bapak Menko Polhukam selaku ketua Satgas. Saya persilakan. Terima kasih Pak Menko PMK. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Menko PMK, bahwa poin penting yang kita bicarakan siang hari ini adalah, yang pertama adalah dalam melakukan penegakan, dalam melakukan pencegahan, kita akan melaksanakan beberapa tindakan bersama-sama dengan tokoh para pengurus besar lembaga agama tadi, para ketua umum, persatuan guru, forum, dan majelis rektor. Yang pertama adalah kita akan lakukan kampanye kesadaran masyarakat yang ekstensif, yaitu dengan cara mengedukasi terkait dengan resiko kecanduan judi online. Bisa melalui sekolah-sekolah yang formal maupun non-formal. Berikutnya adalah pelibatan pegawai negeri, kementerian, lembaga. Adalah melakukan sosialisasi, edukasi secara bersama-sama, khususnya adalah untuk kementerian yang satkernya vertikal, yaitu seperti kementerian yang jajarannya sampai di daerah-daerah. Ini diperlukan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi, terutama juga kepada PNS-nya. Berikutnya adalah melakukan optimalisasi peran dari Babinsa, Babin Kaptibmas, ibu-ibu PKK, Karang Taruna untuk mencegah terjadinya judi online di wilayah-wilayah pedesaan, desa maupun kelurahan. Dan tentunya adalah dengan memberikan penguatan peran keluarga agar ada komunikasi antara orang tua dengan anaknya. Kalau kita lihat bahwa 2% itu adalah anak-anak di bawah
usia 10 tahun. Ini sangat diperlukan peran keluarga untuk bisa memitigasi itu. Dan berikutnya adalah penguatan nilai-nilai agama. Kebetulan tadi tokoh-tokoh agama juga hadir dan memberikan saran masukan, termasuk juga list-list atau bagaimana kita bisa memberikan edukasi sosialisasi ke masyarakat. Rekan-rekan media sekalian, bahwa judi online itu sudah merambah ke seluruh profesi. Saya ambil contoh saja yang di depan saya ini, bahwa profesi wartawan, ya, ini wartawan, ya, itu ada 164 orang ya berdasarkan data dari PPATK. Dan transaksinya itu sampai dengan 6.899. Jumlah uangnya 1.477.160.821. Dan siapa-siapa namanya juga ada. Ada lengkap dan alamatnya di mana? Ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya juga ingin menyampaikan bahwa hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar judi online. Saya juga pada kesempatan siang hari ini ingin menyampaikan bahwa 5 provinsi terbesar ya secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar dengan data-data dari PPATK. Yang pertama adalah yang paling di atas, Jawa Barat. Jawa Barat ini pelakunya 535.644 dan nilai transaksinya 3,8 triliun. Jawa Barat. Yang kedua adalah daerah khusus Jakarta. Pelakunya 238.568. Totalnya 2,3 triliun. Yang nomor 3 adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah pelaku judol 201.963. Kemudian peredarannya uangnya adalah 1,3 triliun. Yang keempat Jawa Timur. Jawa Timur pemainnya pelakunya 135.227 dan angkanya keuangannya di sana 1,051 triliun. Dan yang kelima adalah Banten. Pelakunya 150.302 dan uang yang beredar di sana adalah 1,022 triliun. Ini adalah tingkat provinsi. Sedangkan tingkat kabupaten, ya, kita ambil 5 yang terbesar saja, yaitu Kota Administrasi Jakarta Barat. 792 miliar. Kota Bogor 612 miliar. Kabupaten Bogor 567 miliar. Jakarta Timur 480 miliar. Jakarta Utara 430 miliar. Sedangkan tingkat kecamatan juga kami mencatat. Oleh sebab itu nanti para camat, para kepala desa kita undang di Kementerian Polhukam. Karena apa? Karena untuk kementerian-kementerian yang lain, ada TNI, Polri, dan lainnya, itu sudah kita serahkan nama-namanya kepada kepala lembaga. Untuk kecamatan Bogor Selatan, ya, pelakunya 3.720 dan uang yang beredar 349 miliar. Kecamatan Tambora 7.916, uang yang beredar 196 miliar. Kecamatan Cengkareng, pelakunya 14.782, uang yang beredar 176 miliar. Tanjung Priuk 9.554, uang yang beredar 139 miliar. Sekaligus saya lanjutkan saja sampai nomor 7 ya, untuk kecamatan. Karena kecamatan ini juga ini sangat penting diketahui. Kecamatan Kemayoran itu 118 miliar ada di sana. Dan pelakunya 6.080. Kecamatan Kalideres 113 miliar. Dan pemainnya 9.825. Dan Kecamatan Penjaringan 108 miliar. Pemainnya 7.127.
apa yang saya sampaikan rekan-rekan media sekalian bahwa judul ini merambah sampai ke tingkat desa, tingkat kelurahan. Dan modusnya, saya ulangi lagi bahwa jual beli rekening dan isi ulang diantaranya. Dan tindakan kami segera akan mengumpulkan para camat, kemudian para kepala desa, lurah, untuk turut serta memberantas dan harus bertanggung jawab bahwa di daerahnya dijadikan sarang untuk bermain judi online, khususnya warganya. Dan nanti akan kami berikan namanya, nomor handphonenya, alamatnya di mana. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih rekan-rekan media sekalian. Terima kasih Pak Menko Polhukam, saya kira sangat detail dari Pak Menko, silakan. Iya, terima kasih. Saya sedikit aja. Yang pertama adalah hari Kamis nanti kita akan mengumumkan karyawan dari Kementerian Kominfo yang juga terpapar. Jumlahnya ada di Kominfo sendiri. Yang kedua, 164 wartawan, bukan jumlah yang sedikit. Tolong ingatkan, kalau yang masih pacaran tolong diingatkan, kalau yang sudah berumah tangga tolong lebih diingatkan lagi, ya. Karena ini korban kita semua, termasuk Kominfo. Nanti kita umumkan Kamis berapa jumlahnya. Ya, begitu aja adik-adik sekalian. Tetap semangat lawan judi online, ya. Pak Ivan, ada sama? Cukup. Sebentar. Saya ingin tegaskan aja apa yang sudah disampaikan Pak Hadi untuk masyarakat ya, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak di desa-desa. Kalau ada orang pinjam nama atau pinjam nomor rekening dengan imbalan, jangan dilayani, harus ditolak. Itu nama dan rekening itu akan digunakan untuk judi online oleh yang bersangkutan atau mungkin dijual kepada pihak lain. Dan ingat bahwa orang yang memfasilitasi judi online itu penjara. Jadi ancamannya 6 tahun menurut Undang-Undang IT pasal 45 ayat 2 atau denda 1 miliar. Termasuk tadi itu, kalau memberikan kesempatan nama dan rekeningnya dipakai, maka itu termasuk juga pelaku dari perjudian itu sendiri. Saya kira itu dan cukup. Saya kira tidak masih ada. Pak Hadi Cahyanto, izin Pak izin penegasan Pak. Ini di setiap konvers, di setiap rapat, saya Irfan dari wartawan.id. Kenapa tidak pernah ada tindakan tegas atau tindakan serius terhadap bandar judi online, Pak? Karena setiap yang dikonversikan, setiap disampaikan selalu pada korban dan pelaku sendiri, Pak. Pelaku judi online. Pelaku judi online kan masyarakat kelas menengah ke bawah itu, Pak. Ya, wartawan juga kelas menengah ke bawah, Pak, kebanyakan, Pak. Nah, itu kenapa tidak pernah ada tindakan serius kepada bandar judi online, Pak? Padahal kalau misalkan kita memotong hulunya, hilirnya otomatis bisa ikut bersih, Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi yang sudah kita lakukan baru saja ini ya. Kita baru saja menangkap 5 selebgram asal Banten ditangkap karena mengendorse judi online. Kedua, pengungkapan terhadap 3 kasus judi online dengan website pertama 1xBet dan W88 dan Liga Ciputra serta sebanyak 18 tersangka ditangkap dalam 3 pengungkapan. Ya. Kemudian dari tersangka berhasil disita barang bukti berupa uang tunai sebanyak 4,7 miliar, 3 unit mobil, 114 unit handphone, 96 buah buku rekening, 145 buah buku ATM, 9 unit laptop, 5 unit token, 3 situs judi online diusut oleh Bariskrim Polri. Terus ini akan kita kembangkan. Kemudian ada 19 main judi online di Banda Aceh ditangkap polisi dan beberapa barang bukti. Berikutnya polisi menangkap 2 selebgram asal Kota Metro, Provinsi Lampung, keduanya diamankan karena mempromosikan judi online. Kemudian Kominfo juga sudah memutus situs-situs, ya, contohnya adalah netbox ke akses provider sudah diputus, sehingga mereka saat ini tiarap. Sehingga nanti Bareskrim dari hasil PPATK yang dilaporkan, yaitu rekening-rekening yang mencurigakan sesuai data analis, kemudian dibekukan selama 30 hari oleh Bareskrim, diambil uangnya kalau nggak ngaku, dari situ kita bisa kembangkan, ya. Sehingga judi online ini memang perlu waktu dan tindakan cepat sudah dilakukan.
Yang penting pertama adalah menyelamatkan rakyat Indonesia dulu. Rakyat Indonesia baru kita bersama-sama memotong para bandar-bandar itu. Ya. Tadi Pak, tadi kan disebutkan ada banyak nama, bahkan nama-namanya sampai ke tingkat desa udah ada gitu. Ya. Nah, penindakannya terhadap atau tindak lanjut terhadap nama-namanya seperti apa Pak? Apakah mungkin mereka semua di penjara atau ada Begini ya, makanya rapat dipimpin oleh Pak Menko PMK itu adalah upaya mitigasi dan penanganan dampak. Ya, dengan tokoh agama tadi, masukan-masukan tadi. Ya, saya kira cukup lah ya. Yang jelas sekarang ada 6.000 ya, 6.000 rekening yang di 4.000 sampai 5.000. berapa? Ya, 6.000. 6.000 rekening yang sudah diblok. Ya. Dan itu ada uangnya. Nanti akan kita umumkan, kalau nanti nggak ada yang ngaku, ambil oleh negara. Ya, terima kasih. Enggak ditangkap korban. Siapkan makan siang ya. Makan siang dulu. Makasih Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.